Waktu terus berjalan. Begitupun kehidupan yang harus tetap berjalan apapun yang terjadi. Tidak ada yang tahu nasib seseorang akan seperti apa. Sama halnya tidak ada yang tahu nasib seorang ibu yang bernama Wiwi dan keluarganya yang begitu memprihatinkan. Ibu Wiwi adalah seorang ibu dari 4 orang anak. Yang ironisnya, 3 orang anaknya sudah meninggal dunia dan tersisa 1 orang anak yang masih hidup bersamanya. Suami yang sakit selama kurun waktu 5 tahun ini membuat Ibu Wiwi merasa hidupnya jatuh tertimpa tangga. Semua aset yang dimilikinya hilang, tak tersisa. Terjual satu persatu untuk bisa bertahan hidup. Saat ini, Ibu Wiwi berjualan minuman keliling yang penghasilannya tidak seberapa. Namun, Ibu Wiwi selalu bersyukur atas apa yang sudah ia dapatkan. Anak sematawayang yang masih duduk di bangku SMP membuat dirinya terdorong untuk tetap kerja dan menghasilkan uang supaya dapat membayar biaya sekolah hingga lulus. Anak dan suami menjadi alasan Ibu Wiwi untuk tetap kuat dan berjuang menghadapi kerasnya kehidupan. Keberuntungan seseorang itu memang tidak selalu sama. Ya, mungkin ada di antara kita yang beruntung, ada yang tidak. Itu pasti. Sama kayak kita ada di pagi, malam. Hitam, putih. Itu sudah pasti. Tapi di mana di posisi kita tidak beruntung, itu bukan berarti kita tidak bisa melakukan banyak hal. Kita masih bisa untuk menjadi orang yang beruntung dengan cara berusaha. Seperti yang saya mau temui hari ini adalah sosok wanita yang hebat. Wanita yang saya rasa ini juga mungkin banyak dilakukan oleh banyak perempuan di luar sana. Harus bekerja, harus tidak boleh memiliki rasa malu, bahkan juga menjadi banyak wanita di luar sana yang akhirnya menjadi tulang punggung keluarganya. Dan siapakah narasumber yang akan saya temui hari ini? Ini yang membuat saya tersentuh karena mungkin saya salah satu anak yang kurang beruntung. Kalau berbicara tentang orang tua, ketika saya ada di posisi sekarang ini, posisi yang saya rasa lumayan bersyukur. Tapi saya tidak bisa membahagiakan orang tua saya. Sosok wanita yang satu ini mungkin saja bisa mengubah pikiran kita dari yang tidak bersyukur menjadi bersyukur. Ikuti perjalanan saya di Band Survive season kedua. Minuman. Bu, Minuman. Ya Pak, permisi. minuman Pak. Iya Ya, Pak. dengan ibu siapa ini? Ibu Wiwi Pak. Ibu Wiwi. Iya. Oke, Ibu Wiwi ini memang jualan apa itu, Bu? Jualan minuman Pak. Minuman dingin. Iya. Sama kopi Pak. Tapi ini kan kalau lagi bulan puasa gini emang ada yang beli? Itu dia Pak. Biasanya saya jualannya di pasar minggu pakai gerobak. Tapi karena lagi bulan puasa, lakunya berkurang. Bu, ini ibu nggak jualan ini itu di jinjing ini? Ya, di Jinjing. Sebenarnya sih bisa pakai gerobak, tapi nyewa 5.000. Satu gerobak 5.000. Iya. Oke, jadi saya paham. Jadi maksudnya sebenarnya tanpa di jinjing ibu juga bisa berjualan pakai gerobak. Ya bisa. Tapi bayar 5.000. Bayar 5.000. Pendapatannya saya kan kurang, nggak bisa bayar gerobak. Jadi saya keliling pakai jinjingan. Bu, saya pengen ngobrol sama ibu lebih dalam lagi. Mungkin Ya, kita boleh, coba Pak. ngobrol di sebelah sana ya biar kita tidak mengganggu lalu lintasnya. Ya, Coba Pak. ibu. Ya. Ayo Bu.
kasih Pak. Bu, Ya, Pak. emang seharian ibu biasanya dapat berapa? Biasanya seharian dapetnya kalau paling banyak 60 atau 50 ribu. 60 atau 50 ribu. Itu udah paling banyak. Itu paling banyak. Itu kalau dapat segitu keuntungannya paling gede 15 ribu. Tapi kan kalau itu pakai gerobak dipotong lagi dong. Iya, kalau pakai gerobak potong lagi buat bayar kontrakannya ituan gerobak 5.000 per hari. Ibu bekerja, ini ibu ada anak. Ada Pak. Anak berapa? Anak saya tadi anak 4. Yang 3 udah nggak ada, tinggal 1 bontot. Yang 3 udah nggak ada? Ya udah nggak ada. Meninggal Pak. Meninggal? Ya. Usia berapa? SMP kelas 1 sama Kenapa? sama SD kelas 5 sama kelas 3. Meninggalnya kenapa? Nggak tahu Pak, tiba-tiba deh sakit langsung meninggal aja. Sampai sekarang saya belum tahu sebabnya. Lo nggak dibawa ke rumah sakit? Ya saya nggak punya biaya Pak. Tapi kan ibu ada kartu kan yang bisa berobat tanpa biaya itu. Dulu saya belum bikin kartu. Jadi nggak bisa ya. Ya Sekarang udah bikin. belum. Yang bikin anak yang bontot udah. Jadi tiga-tiganya meninggal dengan cerita yang sama. Ya. Bu, ini mungkin apa ya? Satu hal yang saya juga lalu terenyuh melihat ibu gitu ya. Tiga-tiganya meninggal dengan yang sama. Ibu nggak tahu meninggal karena apa? Itu saya Pak sampai saat ini saya belum bisa, nggak ngerti, nggak paham sebab kenapa lantarannya meninggal. Oke, Bu, suami gimana? Suami ada, tapi suami sempat sakit lama Pak. Itu juga sampai saat ini kita belum tahu sakitnya kenapa. Lama sakitnya 5 tahun. Baru sekarang sudah mendingan. Terus tahun kemarin itu sempat anak saya yang bontot sakit juga selama 1,5 tahun. Emang suami itu sakit apa, Bu? Itu dia Pak sampai saat ini saya belum tahu sebab sakit suami saya kenapa. Udah ke dokter, udah ke rumah sakit, tidak kelihatan penyakit apa-apa. Ada yang gelagat aneh nggak dari Bapak gitu? Ada. Selama sakit itu dia nggak bisa tidur, terus teriak-teriak gitu. Kayaknya pikirannya itu suka gimana gitu. Kayak gampang emosian gitu. Oke. Ada nggak ibu pernah berobat ke orang yang memang lebih bisa? Iya, Pernah? alhamdulillah kita ketemu sama orang baik. Terus kita dikasih tahu bahwa kalau sudah berusaha ke dokter tidak ada perubahan, suruh mencoba untuk ke orang bisa. Saya coba jalanin. Yang pertama sudah ada perubahan sedikit. Terus saya lanjutkan sampai selama 1 tahun. Alhamdulillah udah ada perubahan. Itu Emang apa? Dasarnya apa dia mau kirim-kirim ibu gitu? saya kurang tahu itu Pak. Dia Apa sebelumnya ada perdebatan ibu atau bapak dengan siapa? tidak pernah. Kita tidak pernah berdebatan sama siapapun. Tidak pernah. Tapi kayaknya sih mungkin ada sesuatu yang orang itu apa sih namanya kepingin yang dari saya gitu. Apa? Apa yang dia pengen dari ibu apa?
nikahin ibu? Bukan. Apa tuh? Mungkin dulu saya dagangnya usahanya lancar gitu. Terus Ya mungkin dia kalau saya bisa apa sih kerja sama namanya tuh? dia? Ya mungkin dia iri gitu. Kok dia bisa gitu. Kayak gitu. Terus Itu siapa? saya nggak tahu namanya tapi ya ada gitu. Ya maksudnya dia saudara, Bukan. hanya orang Hanya dia. tetangga. Terus dari situ dia sakit hati, kesel. Ya sakit hati kesel gitu. Ingin milikin apa sih namanya tuh yang saya punya. Sebenarnya sih saya bisa itu karena kita prihatin kan, dari nolnya itu dia nggak tahu awal semulanya saya gimana usahanya gitu. Iya. Tapi dia taunya berhasilnya aja gitu. Sampai usaha saya habis total Pak, nggak sisa sedikit pun, habis total buat berobat. Setelah suami saya sakit 5 tahun, suami saya redah, anak saya sakit. Jadi sampai saya habis-habisan. Saya nggak bisa ngapa-ngapain Pak, nggak bisa bergerak, nggak bisa petik apa-apa, nggak punya. Saya beli beras aja cuman bisanya setengah liter aja. Apa-apa nggak bisa beli apa-apa, nggak bisa punya apa-apa, nggak bisa dagang yang seperti semula lagi. Habis total Pak. Berobat aja saya masih kesono kemari, masih minjem masih kurang. Karena saya benar-benar jatuh ke bawah sama sekali Pak, nggak bisa bangkit lagi. Sampai detik ini saya belum bisa bangkit Pak. Selama 5 tahun sampai sekarang belum bisa bangkit sama sekali. Usaha saya habis total Pak. Emang dulu ibu usaha apa? Dulu saya pernah jualan sembako. Alhamdulillah laris sembako saya. Jualan nasi sama ayam bakar pernah. Itu juga laris alhamdulillah. Setelah itu suami saya itu keserang penyakit itu. Suami saya redah, anak saya yang sakit sampai selama 1,5 tahun. Sempat operasi juga, tapi di Oknam bawa ke rumah sakit Fatmawati, nggak reda juga. Akhirnya saya tetap ke orang Wisa lagi, judulnya itu lagi. Sampai sekarang Pak, saya dagangnya begini, belum bisa bangkit seperti dulu lagi. Habis total Pak saya. Habis-habisan berarti ya Bu ya? Iya. Ibu kadang suka lelah. Saya udah merasa lelah sekali, saya putus asa. Bayar anak sekolah belum bisa, masih banyak tunggakan anak sekolah. Bayar kalau sehari-hariannya yang buat hari-harian, dagang cuma dapat segitu, untungnya berapa? Dapat 60.000, paling gede untungnya saya 15.000. Beras sekarang mahal Pak, seliter 15.000. Itu juga yang nomor 3. Kalau saya untung 15.000 buat beli beras semua. Kangkung sama garme kagak kebeli Pak. Makanya saya beli berasnya setengah liter aja. Sisanya saya beli lauk pauknya. Tapi sekarang kondisi suami bagaimana? Katanya jadi suka linglung gitu. Ya suami saya asal nggak kesinggung. Kalau nggak kesinggung dia nggak kenapa-napa. Tapi kalau dia kesinggung, banyak pikiran kayak gitu jadi mereda-reda gitu. Makanya kalau dia udah suara kenceng, kita udah mengalah aja Pak. Anak saya sih udah mendingan, udah bisa itu berangkat sekolah lagi, udah sembuh. Tadi Anin dia sakit itu nggak bisa bangun, nggak bisa gerak. Kadang kalau ibu lagi diem, suka mengeluh nggak? Ya Allah begini banget. Saya kalau
kadang-kadang saya lagi ada kondisi saya yang merasa lelah, merasa capek, saya suka habis sholat saya curhat sama Allah, ya Allah berikan saya jalan yang terbaik, berikan temukan hamba-Mu ya Allah yang orangnya baik hati, yang bisa membantu keadaan saya, ada jalan keluar saya ya Allah. Saya selalu berdoa, saya selalu ngadu sama Allah. Keadaan saya itu, saya sepertinya udah merasa lelah banget dengan keadaan saya ya Allah. Berikan kami ya Allah, temukan orang-orang baik untuk saya ya Allah. Berikan jalan keluar saya ya Allah, biar saya bisa bangkit lagi seperti semula. Saya selalu mengadu sama Allah kayak gitu. Nggak ada lagi orang yang saya bisa diadukan, cuman saya ngadunya sama Allah. Saya ketemu sama Pak Ruben yang benar-benar baik hati. Saya selalu berdoanya ya Allah, siapapun orangnya yang saya udah kenal atau belum kenal, hamba-Mu ya Allah yang baik hati ya Allah. Ternyata saya benar, doa saya didengar sama Allah, saya bisa ditemukan dengan Bapak Ruben ya Allah. Terima kasih ya Allah. Semua pertemuan itu kan pasti ada jalannya. Ya Allah Pak Ruben, terima kasih banyak. Biar Bapak Ruben sehat selalu, keluarganya sehat selalu, diberkahi sama Allah, diridhai sama Allah, dikasih keberkahan sama semuanya, sekeluarganya, sekrunya, sekeluarganya sukses selalu ya Allah. Selalu lindungilah keluarganya Pak Ruben ya Allah. Terima kasih banyak ya Allah, doaku didengar oleh-Mu ya Allah. Terima kasih banyak yang selama ini kami berdoa ya Allah. Mohon ridho-Mu di bulan suci-Mu, ampunilah segala dosaku. Ya, setiap pertemuan baik siapapun itu sudah pasti ada jalannya ya. Ya Kita tidak pernah tahu kapan kita bisa ketemu. Ya Allah, terima kapan kita kasih bisa- banyak Pak Ya, Ruben. sama-sama Ibu. Sama-sama. Saya itu karena dibantu oleh tim yang mempertemukan saya dengan Ibu. Ya Allah. Akhirnya ya kita bisa bertemu hari ini dan Ibu bisa menceritakan apa yang Ibu rasakan Ya sebenarnya. Allah, terima kasih banyak Pak Ruben. Biar diberkahi ridho Allah berlimpah-limpah ya Allah. Tolong hamba-Mu ya Allah. Limpah-limpahkan rezekinya Pak Ruben ya Allah. Berikan kesehatan selalu keluarganya ya Allah. Terima kasih banyak ya Allah. Amin. Ya, Ibu semangat terus pastinya ya. Karena pertemuan kita sekarang ini itu kan berkat doanya Ibu juga. Akhirnya kita bisa bertemu. Bu, ini saya kagum melihat Ibu ya. Tidak mengeluh ya, tapi semua keluh kesahnya dia tidak ucapkan dengan perkataan-perkataan yang putus asa. Tapi dia ucapkan bagaimana dia bisa bercerita sama Allah, dia bisa bercerita semuanya yang dia rasakan. Ini banyak di luar sana yang mungkin saja merasa hidupnya selalu kurang. Dan akhirnya uang 15.000 aja itu sangat berharga buat Ibu. Iya, ya Allah, Masya Allah Pak Ruben. Ya. Masya Allah Pak Ruben. Alhamdulillah, Masya Allah Pak Ruben. Masya Allah. Ya, Ya Allah Ini- Pak Ruben, Masya Allah, Masya Allah. Bu, saya prihatin dengan kejadian anak-anak Ibu, ya Bapak dijaga dengan baik Bapak sekarang ya. Iya Pak Ruben, kalau saya tanyakan dengan yang orang yang bisa, katanya sih anak saya dicariin tumbal. Jadi anak saya tiga-tiganya, ya Allah Pak Ruben. Ya.
Mama ya Allah. Apapun itu ikhlas aja Bu, karena Tuhan pasti punya ceritanya beda-beda. Iya Pak. Yang penting doa ibu yang mengantarkan mereka tidak perlu dibalas ya. Saya tahu banget bagaimana rasanya ketika kalian mendapatkan perlakuan atau situasi yang sebenarnya nggak pantas kalian dapatkan. Salah satunya itu adalah kiriman-kiriman dari mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab atau mereka yang berawal dari sirik, iri, dengki, itu udah jauh lebih dari kejahatan. Iya. Ya. Iya Pak Ruben, saya ikhlaskan, anak saya nggak ada, tapi tetap kalau rasa tetap ada. Gimana Pak Ruben kalau anak saya kan meninggalnya seperti itu. Oh Ibu semangat terus Iya. ya, nggak boleh putus asa gitu ya. Jadi ini semua jualan ya tetap harus ya, walaupun ada uang tetap harus berusaha. Iya. Jadi Mama di sini. Iya. Biasanya jalannya nggak di sini. Iya, Mama biasanya kan jualan di ini pasar. siapa Ibu? Anak saya Pak. Oh yang bontot. Iya, yang Ini yang bontot. dibilang yang bontot. Iya. Halo. Salim tuh. Siapa? Adinda. Siapa? Adinda. Adinda juga sayang. Wah Adinda ini cari mamanya ya. Biasanya Adinda. Mama dagang di pasar Minggu, tapi di sono bulan puasa lagi sepi. Oke. Udah berapa hari kan lagi bulan puasa lagi sepi. Jadi Mama jalan cari wilayah lain biar dapat rezeki lebih, dapat kelebihan. Nah, itu Adinda disuruh bayar SPP. Iya, Apa? Kenapa? Bayar SPP. iya Mama udah bawa ini suratnya. Tapi Mama belum Bayar SPP maksudnya gimana? belum Bayar belum sekolah. bayar sekolah SPP. Oh. Suratnya udah saya bawa tapi saya belum ada uangnya, belum ada. SPP berapa emang sebulan? Sebulannya 200. 220 Oke. kali 5 bulan belum kebayar. Terus kemarin gurunya ngabarin katanya suruh bayar SPP lunasin sama bayar ini buat perpisahan ke Bandung. Saya bingung banget Pak Ruben, orang saya disuruh bayar sampai 3 juta. Jadi saya belum ada. 3 juta? Iya. Sampai 3 juta ada itunya. Jadi saya itu bingung. Ya belum Mama. SPP-nya belum kan ada. 200 Ya kali 5. juta 220 kali Oke. 5 Oke. sama buat perpisahan ke Bandung berapa jumlahnya 3 juta. Oh ya? Ya, Jauh ya perpisahannya ke Bandung ya? iya. Makanya saya bingung dagang nyari lokasi lain biar kali ada rezeki lebih, biar bisa bayar sekolah bocah. Oke, emang kalau nggak ikut perpisahan? Kenapa dia kalau nggak ikut usaha? Katanya wajib. Wajib katanya. Tanpa melihat keadaan ekonomi orang tua gitu? Iya, katanya harus wajib, harus ikut. Kita yang itu jadi bingung yang nyari. Di sekolah itu berada semua? Lumayan semuanya. Iya. Kamu SMP? Iya. Sampai kelas 3 mau lulusan dan besok sama 3 juta itu sampai ngambil ijazah juga. Oh. Pokoknya udah jumlahnya sekian gitu. Iya, Terus iya, iya. ijazah sama ituan bayar sekolah sama yang ke Bandung semuanya 3 juta. Gitu. Yang saya dikasih bonnya kemarin dari sekolahan. Saya makan. Jadi itu udah sama tembus ijazah? Iya. Oke. Emang mau lanjut sekolah di mana? Di SMK. SMK nanti. SMK-nya? SMK. Oh butuh biaya lagi itu? Iya, mudah-mudahan nanti dapat negeri Kak. Kalau ini kan swasta, mudah-mudahan dapat negeri kan dia nggak bayar bulanan, cuman bayar seragam doang, beli seragam mungkin. Harusnya bukan bisa dapat dari RT ya Bu, surat gitu ya? Karena untuk tanda yang kurang mampu gitu. Kalau nggak salah ya? Tapi saya nggak dapat. Harusnya minta ibu sama RT. Jadi dia bisa dapetin sekolah negerinya.
Tapi KJP aja dia nggak dapet Kak. KJB apa tuh? KJP yang buat sekolah Oke, oke. dia nggak dapet. Kenapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya. Udah diurus tapi nggak dapet juga. Nggak dapet juga udah diurus. Nggak dapat karena apa? Nggak tahu. Nggak tahu udah daftar, udah ngajukan, tapi nggak dapet juga. Yang Kalau kamu dulu tahu kenapa nggak dapat itu kenapa? Aku juga kurang tahu. Teman-teman dapat? Dapat. Mungkin ada sebabnya kenapa kamu nggak dapat. kalau dulu sekali pertama kali itu dia nggak dapat karena masih kakak daerah. Terus selama 2 tahun ini kan kita udah kakak Jakarta. Gitu, ini udah kakak Jakarta tapi tetap ngajukan belum dapat juga. Tapi Dinda suka sedih nggak sih kalau ngelihat ibu jualan seharian? Dia sih kalau lagi hujan gede gitu kan kita dagangnya kan di pinggir jalan. Kalau lagi hujan gede kayak gitu basah semua, semuanya basah sampai baju sampai puyup semua sampai kering lagi tuh dia di rumah suka pikiran. Kadang saya pulang dia masak air anget biar buat kita mandi, buat mama mandi ntar udah masak air. Karena kita udah kebasahan, puyuh. Nggak ada ininya, nggak ada palangannya, nggak ada payonnya. Dinda, apa sih yang Dinda pikirin kalau mama belum pulang? Takut kenapa-napa. Khawatir. Dinda pernah nggak nawarin diri untuk bantuin mama? Ngomongnya gimana waktu itu sama mama? Dia kenapa nangis sayang sama mamanya? Sayang sama mama. Dia takut mamanya kenapa-napa. Saya sayang mama gitu. Dinda pernah nggak teman-teman ada yang ngebully ngata-ngatain gitu? Enggak ya? Teman-temannya baik semua ya? Iya. Tapi kalau Dinda bantuin sama mama nggak boleh? Nggak boleh? Disuruh sekolah. Tapi ibu juga kalau Dinda pulang sekolah juga boleh ngebantuin sebenarnya. Jauh dagangnya Kak. Dari rumah sampai ke itu naik naik mikrolet dari Lenteng Agung sampai ke Pasar Minggu jauh. Boleh tapi saya takut di perjalanannya gitu. Ada apa-apa? Ya takut ada apa-apa anak perempuan gitu. Terus suruh fokus belajar sekolah. Biarpun saya bagaimanapun juga dia kalau deket saya ajakin barengan, kalau di Pasar Minggu enggak. Dinda, bapak kan lagi sakit nih. Dinda di rumah juga ikut ngerawat bapak nggak? Iya. Apa yang Dinda kalau lagi ngerawat bapak itu yang Dinda bisa kasih tahu sama kita? Kalau disuruh ngambil minum, makan, disuruh bantuin apa ke kamar mandi atau Iya. Jadi bapak sekarang di rumah nih? lagi ada panggilan kerja. Lagi ada panggilan. Oke. Cuman posisi kesehatannya nggak stabil. Ya, ini kan kerja baru Pak, belum ada 2 bulan. Baru aja itu juga nggak setiap hari, kadang-kadang kalau ada panggilan aja. Dinda kalau lagi berdoa harapannya Dinda tuh apa sih Dinda sampai ini? Mama sama bapak sehat. Gitu aja. Mama bapak sehat ya. Terus ya pokoknya hari-hari juga bisa makan terus. Ya bisa semua gitu ya Bu ya. Bisa semuanya keluarga pada sehat, saya bisa sehari-hari ini kebutuhan sehari-hari itu bisa gitu. Bisa apa? Sehari paling mentok berapa sih Bu dapetnya? Paling banyak 70.000. Kalau dapat segitu ya paling keuntungannya berapa? 20.000. 15 sampai 20.000. Iya. Kan itu kan kecil Pak, itunya satu gelasnya cuma berapa doang. Diambil airnya, diambil bahannya, diambil bungkusnya. Jadi sisanya keuntungan tinggal tipis. Dinda,
ngeliat kondisi yang ibu jualan, bapak juga kerjaan belum pasti, suka malu apa enggak? Apa yang buat Dinda bangga sama orang tua? Nggak bisa ngomongnya. Udah bingung ya mengungkap ini ya. Dinda, ini kalau Dinda jadi orang sukses, apa sih yang ingin Dinda lakuin? Bahagiain mama sama bapak. Bahagianya kayak gimana? Ajak umroh, jalan-jalan, pergi, makan, bikin bahagia. Ya Allah, Rabbal Alamin. Nah, tapi Biar pas kecapean, Neng. ya, tapi pas bapak sakit nggak lama Dinda katanya juga ikut sakit. Kenapa sayang? Gara-gara apa? Kurang tahu, Yang Dinda rasa apa? sakit-sakitan terus. Lemes. Iya, lemas, nggak enak badan. Nggak bisa bangun sampai selama 1 tahun. Iya. Nggak bisa bangun. Kalau nggak bisa bangun, kalau dia udah miring nggak bisa celentang, udah tengkurap nggak bisa miring lagi gitu. Mesti pakai dibantu baru bisa. Terus pada saat waktu itu Dinda lagi sakit, ibu tinggal Dinda di rumah. Iya, tinggal di rumah sendirian. Habis kira butuh juga buat dia keperluan sehari-hari nggak ada. Jadi dia saya tinggal juga. Kadang sih kepikiran juga. Saya paham betul di situasi yang sekarang ini lagi ibu jalanin ya. Dan ibu dan Dinda ini adalah orang pilihan sebenarnya. Ya karena nggak semua orang bisa ngejalanin hidup ini dengan seikhlas seperti yang ibu jalani. Iya. Ibu ikhlas kan, ya. Dinda mau nyampein sesuatu nggak buat mama? Sayangnya Dinda, coba Dinda ngomong deh sesuatu. Apa mama? Dinda sayang banget. Apa? Yang Dinda belum pernah sampaikan ke mama, hanya dipendam dalam hati aja. Coba sampaikan sesuatu Dinda sayang sama mama. Dinda nggak bisa ngomong lagi ya. Udah nggak bisa menyampaikan apapun ya. Sayangnya udah sayang banget. Iya. Kalau dari ibu apa yang ingin ibu sampaikan buat anak bontotnya? Iya. Terima kasih anak udah bikin mama semangat hidup. Dengan adanya Dede, mama jadi semangat berusaha, semangat hidup. Biar Dede sehat selalu, biar tercapai cita-citanya. Maafin mama kalau ada salah ya. Ini kita ada sesuatu yang mau kita kasih buat ibu. Semoga ini berguna dan bermanfaat. Ya, ini kita kasih buat ibu. Ya. Jadi saya titipin ada minyak goreng ya, Iya. buat ibu ya. Terima kasih Kak. Ya, ada gula, Ya, terima kasih Ya. banyak. bisa ada Terima gula. kasih banyak ya. Terima kasih. Dan ini juga, wah, ini nih ya. Saya ada titipkan sesuatu, siapa tahu ini bisa berguna buat nanti di hari raya ya Bu. Iya, terima kasih Ya. banyak. Ini tuh ada bajunya. Ya, Terima kasih ada banyak, baju ya koko Allah, buat baju. Bapak ya. Terima kasih banyak ya Allah, biar Ya. berkah, Ini juga berkah. ada mukenanya ya. Iya. Ini semoga bisa berguna. Ini ada kerudung dan juga sarung buat Ibu Iya. ya. Terima kasih banyak, biar berkah Apa kerudungnya barokah ya? Pak. Ya Allah, Amin, terima amin. kasih.
juga ada sepatu ya. Iya, terima kasih. Nanti ya, Kak. buat Dinda bisa Terima pakai. kasih, Dek. Ya, ada sepatu yang bagus. Ada juga ini tasnya bagus. Ya, terima kasih, Ya, Pak. Dinda bisa pakai tuh nanti kalau lagi mau jalan-jalan ke Bandung. Iya, terima kasih banyak. Ya. Bu, ini terima kasih banyak. Saya sudah bisa banyak bercerita, ya. Semoga semua cerita Ibu bisa mengubah banyak inspirasi orang-orang di luar sana yang mungkin saja di antara mereka masih kurang paham tentang artinya bersyukur, sabar. Ibu orang yang sabar. Dinda jaga Mama ya. Mama ini benar-benar malaikat yang tak bersayap buat kamu, buat Bapak. Mama ini wanita yang hebat. Bahkan Mama ini jarang sekali menangis. Kalau tadi dia bisa menangis, tandanya mungkin selama bertahun-tahun ini dia tidak bisa meluapkan bagaimana rasanya. Semoga Dinda nanti bisa membahagiakan Mama, ya, dan bisa diselesaikan semuanya gitu ya, dan baik uang SPP sama uang ke Bandung nanti semoga uangnya bisa terkumpul ya Bu. Amin. Ya, Dindanya juga bisa. Dinda memang pengen banget berangkat ke Bandung itu. Harus itu ya Bu. Ya, harus dari sekolahan harus ngikut. Terus kalau enggak gimana sih? Gak boleh, harus ngikut. Emang diwajibkan. Kalau enggak yang bingung tuh gimana ya? Mudah-mudahan ada rezekinya ya. Mudah-mudahan ada Oke, baik. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Ini bisa boleh taruh dulu nggak apa-apa. Ya. Ini bisa Ibu bawa nanti ya. Ya. Jadi jangan sampai ada yang nggak kebawa tuh Dinda ya. Dan kebetulan ini kami ada sedikit rezeki. Ibu tolong lunasi uang sekolahnya Dinda. Iya. Bayar untuk Dinda pergi ke Bandung sampai Dinda nebus ijazahnya. Ya. Terima kasih, Dan Bapak. sisanya masih ada saya lebihin untuk Ibu buat makan sehari-hari, beli semua yang Ibu mau. Terima kasih. Ya. Ya Allah. Terima kasih banyak ya Allah. Dinda jadi bisa ke Bandung ya. Ya Allah. Mudah-mudahan Amin. Allah kasih lebihan yang banyak, dilimpah ruahkan rezekinya Amin. Pak Ruben. Terima kasih banyak ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ruben. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak atas bantuannya. Doain keluarkan pada sehat, Amin. rezekinya limpah ruah, semuanya, keluarganya, kru-krunya, karyawannya semua pada sehat selalu, sukses selalu ya Allah. Berikan hambamu tolong hamba ya Allah. Ya Allah, terima kasih banyak atas pertolongannya ya Allah. Mohon ya Allah. Ya Allah, terima kasih Dinda, banyak Pak. jaga Mama ya. Ini karena Mama akhirnya Dinda ada rezekinya ini ya. Jadi Ibu bisa kembali lagi beraktivitas ya. Ini langsung dibayarin ya. Ke sekolah langsung dibayarin Ya, terima kasih. ya, supaya semuanya bisa dapat Terima kasih banyak ya. Pak. Dan jangan kepake lagi uangnya. Ya. Iya, terima kasih banyak Iya. Pak. Ya, berkah barokah Pak, berlimpah-limpah. Mohon ridhomu Terima kasih banyak ya Allah atas rezekimu ya Allah, lantaran dari keluarganya Pak Ruben ya Allah, terima kasih, biar berkah, biar barokah, biar tambah berlimpah-limpah ya Allah. Ampuni aku ya Rabbi. Bu Dinda terima kasih banyak ya. Dan atas waktunya, dan semoga apa yang diberikan ini bisa berguna buat Ibu dan bisa membahagiakan Dinda. Ya, Dinda bisa ikut studi terus sama teman-temannya ke Bandung. Salam buat sama teman-teman dan ibu guru di sekolah ya. Dan jangan lupa untuk ijazahnya berarti sudah bisa ditebus nanti ya. Banyak ya Pak Ruben bantuannya. Sama-sama. Baik, Best of Five, terima kasih sudah menyaksikan kami dari awal sampai terakhir. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Kami tahu betul di era tayangan yang banyak sekali di YouTube,
Mungkin banyak yang lebih menarik, banyak yang lebih itu. Tapi kami dari MOP tidak akan pernah berhenti untuk selalu bertemu dengan orang-orang yang lebih memerlukan. Semoga kalian bisa menonton tayangan ini dari awal sampai terakhir, tidak skip iklannya dan tidak skip tayangannya, sehingga kami bisa meneruskan bertemu dengan orang-orang yang kurang beruntung. Terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu lagi di Band Survive Season 2 berikutnya. Gue makasih banyak. Makasih banyak ya. Terima kasih banyak ya Allah, berkah barokah ya Pak Ridwannya. Saya salam buat Ibu Narwenda, Ya, amin. buat anak-anak, buat Abang Makasih Petra. banyak ya. Ya, terima kasih banyak. Makasih banyak ya. Ya, Ya, makasih salam banyak deh. ya, Indah ya. Iya, terima kasih banyak. Andainya dapat ku persembahkan tali pelangi untuk ku selendangkan, akan ku petik gemintang di cakrawala untuk jadi manik penghias gaun ibunda. Permisi Pak. Ya, silakan Ibu. Ada yang bisa dibantu, Bu? Iya Pak, nih saya mau bayar SPP sama akhir tahun Alhamdulillah. atas nama si Adinda Kasih. Oh iya, boleh. Saya hitung uangnya, Bu. Ya, maaf. Oke, cukup, Bu ya. Sebentar saya bikinin kwitansi, Bu ya. Ya. Ini, Bu, kwitansinya. Jadi hari ini udah lunas, Bu ya. Ya. Untuk SPP dan biaya akhir tahunnya. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama, Ibu. Hati-hati di jalan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.